Halo semuanya, di video kali ini kita akan mencoba membuat dashboard admin secara layouting ya, atau layout admin yang dimana nanti dashboard ini bisa digunakan sebagai template untuk project-project yang menggunakan tampilan admin gitu. Mungkin saja teman-teman itu males ya atau pengen cari tahu gimana sih cara buat layout admin kayak gini tuh dari awal gitu tanpa menggunakan template kayak misalkan SB admin dan lain sebagainya. Mungkin karena banyaknya code di SB admin yang harus di debug dan sebagainya. Makanya di sini kita bakal coba bikin dari awal gitu ya, menggunakan HTML dan juga CSS. Dan ini sebenarnya bikinnya juga simple aja gitu. Kita akan menggunakan trik-trik yang trik-trik CSS modern yang ngebikin layout seperti ini tuh gampang gitu. Oke, jadi apa aja yang dibutuhin? Kita hanya butuh text editor aja. Kita akan menggunakan Visual Studio Code di sini. Jadi yang belum punya tinggal di-download dan disesuaikan aja di sistem operasi masing-masing. Dan juga kita bakal menggunakan Google Chrome ya untuk browser itu sendiri. Oke, jadi langsung aja kita bakal bikin sebuah folder dulu. Jadi di sini saya bikin folder di desktop. Terus misalkan diberikan nama misalkan dashboard aja gitu. Nah, terus kita bakal buka Visual Studio Code. Jadi tinggal buka aja Visual Studio Code yang udah diinstal. Nah, tinggal di drag and drop aja. Nah, maka akan fresh kayak gini ya. Jadi pertama kita bikin file index.html. Ini kita close dulu. Sama kita bikin style.css. Oke, ini kita bikin boilerplate-nya. Misalkan kita bikin layouting dashboard admin seperti ini. Oke. Nah, terus kita hubungkan ke CSS-nya dulu ya. Link CSS itu style.css. Nah, terus kita bakal coba hello world dulu gitu. Seperti ini. Nah, terus untuk menjalankannya kita bakal pakai extension namanya live server. Ini tinggal di install aja. Nah, ini live server tinggal diinstal sehingga nanti kalau diklik kanan akan muncul open with live server. Kita coba. Nah, nanti akan seperti ini gitu. Nah, oke. Kita lihat struktur desainnya. Seperti biasa kita akan ngotak-kotakin dulu. Oke, jadi di sini kita bakal analisa bagian-bagian yang bakal kita struktur ya di HTML ya. Oke. Jadi pertama, kita bakal nge-wrap ini semua di dalam sebuah kontainer atau wrapper gitu ya. Nah, maka itu sebenarnya tuh dia meliputi ini semua gitu. Jadi full. Nah, ini kita bakal berikan nama apa misalkan. Misalkan susah juga ya. Misalkan jelek banget. Ya intinya si semua ini itu bakal di wrap dengan sebuah wrapper atau wadahnya. Nah, ini kita bakal namain misalkan kita kasih div dengan kelas wrapper. Oke. Nah, nextnya adalah ada beberapa bagian di sini. Jadi di sini itu ada bagian sidebar ya. Nah, ini ada bagian sidebar ini. Nah, ini bagian sidebarnya. Terus ini ada bagian ini saya nyebutnya top bar lah ya. Top bar. Oke, jadi ada sidebar, kita tulis dulu di dalam wrapper ada sidebar. Kita bakal pakai elemen namanya aside dengan kelas sidebar. Terus ada sidebar sama ada top bar ya tadi ya. Ada top bar. Kita pakai div aja top bar. Nah, ini kita kasih
Misalkan ini sidebar, ini top bar, terus apa lagi? Nah, ini kita di sini ada, kita sebut aja di sini konten ya. Nah, ini kontennya nih. Ini konten sama ini footer. Nah, ini footernya nih. Jadi kita ada konten sama ada footer. Ini kita namain konten. Ini kita kasih kelas footer, footer. Oke. Nah, udah secara struktur paling luar kita udah bikin. Kita lihat hasilnya. Oke. Nah, maka akan hanya seperti ini aja. Nah, sekarang kita bakal coba langsung ngestruktur di CSS ya. Coba gini deh. Oke. Hal pertama itu kita bakal import dulu sebuah font. Nah, ini kita bisa ke Google Font aja, teman-teman. Google Fonts. Jadi supaya ini fontnya kita bakal cari font namanya Nunito. Nah, ini tinggal di get font aja. Kalau di get font nanti akan muncul di sini, terus get embed code. Nah, ini kita bakal import aja di sini. Oke. Jadi import, copy, taruh di bagian CSS paling atas ya. Oke. Terus next ya, kita bakal bikin sebuah variable satu aja, simple aja. Itu namanya primary. Nah, primary ini dengan warna 34495E. Oke. Lalu kita bakal coba general reset dulu. Jadi untuk semua selektor, baik itu yang nanti yang di before dan juga di afternya itu kita mau bikin marginnya 0, paddingnya 0, sama box sizingnya border box. Jadi kita hilangkan semua default margin dan juga paddingnya. Oke. Terus untuk fontnya itu kita mau rubah di font di bodinya itu font family, Nunito, dan sans serif. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Nah, udah berubah menjadi Nunito ya. Nah, oke. Kita langsung aja ngestrukturin atau membuat layoutnya seperti ini ya. Gimana caranya gitu. Jadi kita akan target si bagian paling luarnya, which is wrappernya kan. Nah, jadi kita bakal target si wrappernya dulu. Oke, wrapper kita kasih border 1 pixel solid red. Jadi kita bakal bikin secara layoutingnya dulu dan kita akan berikan masing-masing border untuk setiap bagiannya. Oke. Nah, terus untuk sidebar juga kita kasih border misalkan 1 pixel solid green misalkan. Nah, terus untuk top bar juga sama. Kita kasih kelas top bar border 1 pixel yellow. Untuk yang konten kita kasih border 1 pixel solid orange, dan bagian footer misalkan kita kasih border 1 pixel solid black. Oke. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya, teman-teman. Jadi langsung aja kita bakal coba layouting seperti ini. Jadi di bagian wrappernya itu kita bisa pertama kita mau dia full secara screen dulu deh gitu ya. Karena ini belum full secara screen, maka height-nya kita atur 100%. Oke. Nah, kalau lihat nih ini kayak ada merah-merah gitu. Artinya dia udah 100% nih. 100% tingginya dari screen monitor. Oke. Kemudian kita pakai gunain namanya display grid. Nah, display grid. Terus kita bakal bikin ibaratnya apa ya? Areanya lah gitu. Jadi kita bakal bikin grid template areas di sini. Oke. Nah, jadi di sini itu kita bikin dulu strukturnya. Kurang lebih strukturnya
itu saya mau seperti ini. Jadi di kolom pertama itu ada sidebar, kolom kedua itu ada top barnya, kolom ketiga ada top barnya, kolom keempat ada top barnya. Oke. Nah, terus kita bakal bikin 3 baris ya. Jadi sidebar, terus yang ini konten, konten, konten. Bikin lagi sidebar, footer, footer, footer. Oke. Jadi secara visualisasinya itu kita bikin berapa, teman-teman ya? Kita bikin 3 baris 4 kolom ya. Jadi 1 2 3. Jadi 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 kolom. 1 2 3 4. Nah, jadi secara visualisasinya itu kurang lebih gini pendistribusiannya. Misalkan anggaplah ini 1 baris. Oke. Terus ini baris kedua. Oke. Jadi ini 1 2 dan sisanya 3. Anggaplah seperti itu ya. Nah, kemudian untuk kolom dia 4 kolom. Jadi ini pertama 1, terus misalkan kolom kedua di sini, kolom 3 di sini, sisanya kolom keempat. Oke. Nah, sekarang karena kita udah bentuk areanya, kita tinggal nempatin aja, teman-teman. Kita lihat dulu hasilnya. Ini kan masih belum nih. Kita tinggal kasih aja grid area sidebar. Nah, nanti si sidebar ini akan menempati kolom pertama, tapi dia akan memakan 3 baris. Jadi dia akan di posisinya harusnya di pojok kiri kolom pertama sampai penuh ke baris terakhir, baris ketiga. Jadi hasilnya akan seperti ini gitu ya. Nah, nextnya untuk top bar kita kasih grid areanya, grid area top bar. Nah, kalau untuk yang top bar dia akan mulai dari kolom kedua sampai kolom terakhir, keempat. Kita lihat. Nah, seperti itu. Next, kontennya kita kasih grid area konten. Oke. Nah, dia akan mulai di mana? Dia akan mulai di baris kedua, tapi dia akan mulai di kolom kedua. Maka dia akan seperti ini. Jadi di baris kedua dan startnya dari kolom kedua sampai kolom terakhir. Tinggal kasih si footernya. Grid area footer. Oke. Nah, udah nih. Nah, karena kita udah bentuk areanya, sekarang kita tinggal atur ukuran-ukurannya. Nah, di CSS Grid untuk mengatur kolom itu kita gunakan grid template columns. Karena ada 4 kolom, maka kita bisa kasih ukuran dari masing-masing kolomnya tersebut. Misalkan untuk kolom pertama si sidebar ya. Oke. Itu saya mau kasih 0,75 FR atau fraction. Untuk kolom kedua ya, itu 1 FR, 1 FR dan 1 FR. Jadi ini adalah kita nentuin masing-masing ukuran kolomnya. Kita lihat hasilnya. Nah, dia akan seperti ini. Jadi untuk kolom pertama, oke, dia akan 0,75 FR. Sisanya dia pendistribusinya 1 FR semua, 1 fraction. 1 FR itu apa sih? Atau FR itu apa sih? Dia itu kayak apa ya? Dia kayak ngatur available spacing-nya gitu. Nah, kita lihat. Jadi kurang lebih secara struktur atau secara layout itu udah oke, teman-teman ya. Nah, tinggal apa? Tinggal kalau kita lihat di sini top barnya ini masih ke terlalu ke bawah ya. Sama sebenarnya kontennya itu kan lebih besar ya. Maka kita bisa atur lagi. Oke. Maka yang kita atur apa? Kalau tadi yang kita atur kolomnya, sekarang kita atur barisnya. Nah, di CSS Grid itu untuk mengatur barisnya kita bisa gunakan yang namanya grid template rows, teman-teman. Jadi untuk baris pertama itu saya mau 0,5 FR, baris kedua saya mau 2 FR. Untuk apa? Untuk bagian kontennya.
Oke. Terus untuk bagian footer ya itu kecil aja 0,3 fr. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi untuk top barnya itu sekitar 0,5 fr. Jadi baris pertama ya di sini nih. Baris pertama itu 0,5 fr. Terus untuk kontennya itu 2 fr. Jadi kita bikin lebih besar gitu. Terus yang baris ketiga itu hanya segini aja. Karena kita atur dia 0,3 fr. Oke. Nah, udah deh. Secara struktur udah. Tinggal kita udah bisa fokus ke isi konten. Oke, isi konten setiap bagiannya ya kan. Maka mungkin kita fokus ke bagian ini dulu nih ya. Kita bakal fokus ke bagian sidebar-nya dulu. Nah, kalau udah ini gini, kita tinggal apa? Tinggal fokus aja ke masing-masing kontennya. Kita mulai dari sidebar-nya dulu. Ada apa aja nih di sini? Oke. Jadi kita bakal bikin kalau di sini ada apa ya, kayak logo gitu ya. Ini kita kasih kelas misalkan sidebar logo. Sidebar logo. Terus tadi ada menu ya. Ada menu di sini. Kita save. Nah, seperti ini. Sip. Ini ntar kita styling ya. Kita strukturin si elemen di sidebar dulu. Terus ada bagian apa nih? Ada bagian ini ya. Nah, ada bagian si kayak link-link gitu, kita bakal buat nav aja deh ya. Jadi setelah si sidebar logo kita bikin nav karena dia kayak link-link gitu ya. Kita bikin nav ul li, kemudian di dalamnya kita punya link a untuk masing-masing linknya. Nah, ini teman-teman bebas nih, nanti tinggal diatur aja ya. Jadi kan kalau misalkan teman-teman punya link mau kemana gitu ya, tinggal di link aja nanti, misalkan kelola.php atau laporan transaksi.php dan sebagainya. Nah, di sini untuk yang pertama itu kita akan memberikan nama dashboard. Jadi untuk yang pertama itu dashboard. Nah, terus kita bakal gunain icon ya. Nah, di sini kita bakal gunain font awesome icon. Nah, gimana caranya? Itu kita bakal coba font awesome CDN. Jadi yang ini teman-teman, CDN JS. Klik. Nah, terus pilih yang copy link tag. Oke, copy link tag tinggal kita taruh di bagian sini. Nah, kita save. Oke. Nah, kalau udah, maka kita bisa menggunakan icon dari font awesome. Jadi untuk icon dashboard itu saya gunakan kelas namanya FA solid, FA house. Oke. Kita save. Nah, akan seperti ini ya. Seperti ini. Next, lanjut lagi untuk bagian kita bikin LI baru di sini. LI baru, A baru. Ya, ini bebas, misalkan kelola produk.php dan sebagainya. Tinggal dirubah-rubah aja, yang tadinya HTML menjadi PHP gitu ya. Terus ini apa? Ini I class FA solid, FA list, cek. Kemudian kita span, itu kelola produk. Kita bikin LI lagi. Kita bikin A di sini. Nah, ini I class FA solid, FA database. Spannya misalkan laporan transaksi. Oke. Terus kita bikin LI lagi, A I class FA solid, FA right from bracket. Kita kasih span.
itu logout. Nah, oke. Jadi sekarang secara struktur dari sidebar ya itu udah selesai. Kita bakal styling ya. Oke. Jadi kita bakal styling si sidebarnya. Nah, kita mulai dari sini. Jadi sidebar style. Oke. Nah, bordernya karena tadi kita cuman visualisasiin untuk semuanya, kita hilangin yang border yang dari sidebar dulu. Kita biarin dulu yang lainnya. Ntar kita hilangin untuk border-bordernya. Oke. Nah, itu untuk backgroundnya itu saya mau kasih F4, F6, F9. Oke. Kita save. Kemudian kita bakal kasih display flex directionnya column. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini. Ya, kita kasih backgroundnya. Terus di sini kalau kita clear, kalau kita clear itu kita kasih border ya. Maka kita bisa kasih border di sidebar kita kasih border kanan atau border right 1 pixel solid 000 misalkan seperti itu. Terus di sini kita kasih gap 15 pixel. Kita lihat hasilnya. Oke. Coba kita lihat deh. Border 1 pixel. Oops. Ini solid ya. Nah, gini ya. Oke. Itu untuk bagian pertama si sidebar ya. Terus next ya. Kita mau rubah warna linknya biar jangan warna purple gitu, jelek. Kita mau langsung target semua elemen A. Maka colornya kita mau kasih warna hitam semua. Kita mau hilangin text decorationnya. Terus kita mau bikin font size-nya menjadi 1 rem. Oke, kita lihat. Oke, nice. Nah, terus kita mau target si sidebar logo. Oke, ini yang ini nih. Jadi kita mau sidebar logo. Oke. Warnanya hitam untuk fontnya. Kita mau kasih padding atas bawah 22 pixel, kanan kirinya 0. Display flex justify content center, align item center, sama background color ya itu warna putih. Oke. Maka dia akan seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada border lagi nih, teman-teman ya. Kita kasih border lagi. Kita kasih border bawah. Maka border bottom 1 pixel solid warna hitam. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Oke, nice. Lanjut lagi. Kita bakal styling. Misalkan sidebar navnya nih ya. Ini kita di bagian navnya itu kita mau kasih padding 15 pixel dari semua sisi. Maka dia akan seperti ini. Oh, ini ada ininya, ada titik-titik ya. Kita bisa hilangkan dengan sidebar nav ul. List style type-nya none. Kita hilangkan. Nah, terus kita bakal styling si masing-masing linknya. Oke. Nah, dengan cara kita target sidebar nav ul la li a. Oke. Jadi setiap linknya kita target. Oke. Pertama, text decorationnya kita mau hilangkan none. Terus warnanya kita mau warna hitam semuanya. Dan kita mau dia display flex, justify content center, align item center, padding 10 pixel semua arah, dan gap 15 pixel. Kita mau dia font weight-nya 500, font size-nya 1,1 rem. Oke. Kita lihat dulu hasilnya. Dia seperti ini. Coba kita lihat. Kenapa dia seperti ini?
Wow, text align bukan none ya, tapi text decoration. Astaga. Oke. Terus kita coba kita kasih border 1 pixel solid red. Oke. Kenapa dia? Oke. Jadi ini kita bikin dia justify kontennya center ya. Aduh. Jadi bukan justify content center tapi align item saja center. Oke. Kita hilangkan border ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Udah hampir sama. Oke. Tinggal kita kasih hover effect. Ini belum ada hover effectnya nih, teman-teman ya. Kalau ini kan ada nih. Nah, maka kita bisa seperti ini. Kita sidebar nav ul lia ketika di hover kita mau kasih backgroundnya S9 ECEF. Oke, kita lihat silakan. Oh, seperti ini. Kita kasih transisi dikit. Kita kasih transisi dikit boleh lah ya. Misalkan transition all, misalkan seperti itu. Oke, lihat. Oke, not bad. Nah, di sini kalau di hover itu berubah warnanya jadi biru ya. Oke, kita lakuin. So, sidebar nav atau langsung aja di sini deh. Colornya warnanya biru seperti ini. 007 BFF. Oke. Nah, nice ya. Seperti ini. Terus untuk warna iconnya itu warnanya warna biru kayak gini ya. Maka kita bisa gunakan warna primary ya. Jadi sidebar kita target untuk FA solidnya nih, untuk semuanya. Jadi sidebar FA solid itu warnanya kita mau mengacu ke variabel primary. Jadi var primary. Save. Nah, maka dia udah sesuai ya untuk sidebar ya. Jadi untuk bagian sidebar udah kelar. Oke, jadi kita bakal lanjut ke bagian top bar ya. Nah, jadi ini untuk barisnya kayaknya kita terlalu kasih lebih. Jadi kita bakal coba kurangin. Jadi ini 0,3 fr ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini udah sesuai. Oke. Ini untuk bagian top bar ini cukup simpel. Jadi di sini ada kita bikin sebenarnya langsung H2 aja sih. Top bar seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk ke sini. Terus untuk bordernya itu kita akan hilangkan. Ini kita kasih style top bar style n. Kemudian kita bakal kasih background untuk si top bar ini itu var primary paddingnya 15 pixel. Terus untuk top bar H2 nya itu warna putih sama font weight-nya itu 900. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi simpel aja ya untuk top bar ya. Nah, biasanya di bagian top bar itu ada profile atau search input dan sebagainya. Oke, lanjut ke part yang paling banyak ya kontennya itu di bagian konten atau si overview-nya ini. Oke. Ini kita close karena kita udah bagian top bar. Sekarang masuk ke bagian konten. Kita strukturin dulu bagian-bagiannya. Oke. Jadi di bagian awal itu ada teks atau headline, dashboard overview seperti ini.
Kemudian nah, sekarang kita bakal ada 6 di sini, ada 6. Tapi kita harus bikin dulu kontainer ya atau wrapper ya. Oke. Kita bakal kasih misalkan namanya cards container deh. Oke. Nah, ini di bagian sini itu cards container. Barulah di masing-masingnya itu cardnya kan. Jadi card ada 6 biji misalkan gitu. Nah, kita bikin 6 biji. Jadi ini satu card, ini card kedua, ini card ketiga, 4, 5, 6. Oke. Nah, untuk bagian pertama itu jadi kita bakal lengkapin dulu. Untuk card pertama itu di dalamnya kita ada A seperti ini. Kemudian di dalam A itu ada div dengan kelas card icon. Di dalam card icon ini ada icon dari Found Awesome dengan kelas FA solid, FA users. Kemudian ada title-nya sama value-nya. Misalkan seperti itu. Ini kita kasih misalkan div dengan kelas card title itu nama users. Kemudian card value 1,254 seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi untuk value pertama atau card pertama itu udah selesai. Next yang bagian ini. Jadi ini kita close. Lanjut ke bagian yang ini. Jadi isinya itu ada A kurang lebih hampir sama kayak tadi. Card icon. Kemudian ada I kelasnya FA solid, FA box. Kemudian card title itu products dan card value itu 320. Kita lihat hasilnya. Nah, ini seperti ini. Ini kita copy aja ya, biar cepat. Oke. Jadi kita copy 3, 4, 5, 6. Kita save. Ini card kedua. Nah, ini card ketiga. Kita mau ganti jadi revenue. Oke. Revenue kita mau kasih revenue. Kemudian $12.580 sama iconnya mau diganti jadi FA chart line. Save. Nah, ini nextnya ada orders. Oke. Ada orders. Title kita ganti orders 890 dan FA kita ganti FA file invoice dollar seperti ini. Oke, jadi untuk sisanya bikin aja sama nggak apa-apa lah ya. Oke, nextnya kita langsung styling aja. Jadi kita bakal mulai dari content style dengan content style n seperti ini. Pertama kita mau hilangin dulu border ya. Kita mau kasih padding 20 pixel dengan background colornya warna putih. Terus kita mau target si H3-nya ya. Jadi konten H3 kita mau kasih margin bottom aja 15 pixel. Nah, sekarang kita mau target si kontainernya. Oke. Jadi konten cards apa ya? Tadi cards container.
Kita mau pakai display grid, kita kasih grid template columns ya. Itu repeat, auto fit, min max 280 pixel 1 fr. Jadi kita mau oh ini kolom ya, kolom. Kita mau ngebikin sebuah kolom yang dimana dia minimal size-nya atau minimal lebarnya itu 280 pixel dan maksimal 1 fr. Nah, oke. Kita lihat dulu, kita lanjut dulu. Kasih gap misalkan 20 pixel. Konten cards container bisa kasih border dulu deh. Oke ya. Nah, jadi seperti ini ya. Dia udah seperti ini. Next kita bakal target masing-masing cardnya. Jadi kita target konten, cards container, card, background color. Kita bikin dia warna agak putih ya. Box shadow 0, 4 pixel, 8 pixel, RGBA 0,01, border radius 8 pixel, padding 20 pixel, text align center, transition, transform 0,3 second. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oke, ini border kita hilangin dulu ya. Oke, not bad. Border kita hilangin. Terus kita mau target masing-masing A-nya. Oke, kita mau target masing-masing A-nya dengan cara konten cards container masuk ke A, masuk ke card, kemudian card, kemudian A. Text decoration non, warnanya hitam. Kita mau kasih displaynya block. Kita lihat. Oke. Terus kita mau styling. Ini kalau misalkan di hover itu dia agak naik gini ya, maka kita bisa kasih konten cards container, card hover, transform, translate secara vertikal. Itu kita mau kasih 5 pixel supaya dia naik ke atas. Nah gitu. Terus next ya, kita mau target si iconnya ini supaya gede ya, supaya lebih besar. Jadi kita bisa kasih konten cards container, card icon, font size-nya 2,5 rem. Warnanya itu mau sesuai dari variable primary. Sama kita kasih margin bottom 15 pixel. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini. Nextnya kita bakal target si bagian ininya dengan cara konten cards container, card title ya, font size 1,2 rem, font weight bold, margin bottom 5 pixel. Kemudian langsung aja kita styling si card value-nya. Itu konten, cards container, dan card value. Font size-nya 1,8 rem, color-nya 2C, 3E, 50. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi untuk bagian kontennya itu kurang lebih udah. Nah, kalau misalkan ada bagian lagi di bagian kontennya, ini misalkan contohnya di dalam cardnya kita copy lagi yang banyak, kita save.
Nah ini, maka dia akan secara otomatis bisa dia akan secara otomatis nge-layout sendiri gitu ya. Kita bisa nge-scroll juga karena apa? Kita udah atur dia display grid nge-repeat dan dia udah auto fit. Jadi udah otomatis ibaratnya tuh ngefitin si masing-masing kontennya itu gitu. Oke. Nah, next ya. Bagian footer. Simple aja ya. Ini kita hilangin dulu, ini kita close dulu. Kurang lagi. Nah, untuk bagian footer ya itu simple aja sih. Ini kita close lagi bagian kontennya. Di dalam footer itu ada paragraf dengan nama atau ada keterangan made with span, colornya warna red. Itu kita mau kasih ini nih, enhance buat kayak love gitu ya, love. Terus di sini ada keterangan code with Java seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita styling di bagian footer ya. So, footer style N. Ini kita mau hilangin border ya. Jadi kita mau kasih dia background color-nya itu variable primary, warna teksnya warna putih. Kita mau dia ke tengah dengan cara display flex saja. Align item center, text line juga center. Oke. Nah, seperti ini ya. Oh, ini agak ini ya. Ini kita bentar. Di sini kah? Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk bagian kalau kita lihat sini. Ini masih belum responsif untuk di versi mobile. Oke. Nah, caranya untuk di bagian mobile ya, itu kita mau menggunakan media query aja ya. Jadi, media query-nya itu kita hanya butuh satu aja. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja sih. Tapi di sini kita pakai satu aja. Jadi media query di bawah 768 pixel. Itu wrappernya ya untuk si template areanya. Jadi kalau di layar besar itu kan template areanya kurang lebih strukturnya seperti ini, ya kan? Jadi di kolom pertama itu sidebar, kolom kedua itu top bar, sampai kolom terakhir. Kemudian di bagian baris kedua itu ada sidebar lagi, baris ketiga ada sidebar lagi. Jadi distribusinya seperti itu. Tapi kalau untuk di versi mobile itu kita mau dia seperti ini. Jadi grid template areanya itu kita mau bikin sidebar seperti ini. Terus top bar, top bar, top bar, top bar. Kemudian konten, 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 sama footer. Kita bikin footer, 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 footer. Oke. Jadi dia akan memenuhi setiap kolomnya gitu. Dan hanya sidebar, top bar, konten dan juga footer. Kita lihat hasilnya. Jadi ketika dia di bawah 768 pixel, maka dia akan menurun seperti ini. Karena kita atur areanya. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, ini untuk bagian sidebar memenuhi semuanya. Sebenarnya ini kalau kita coba bisa nggak kalau kayak gini? Satu bagian aja gitu. Coba cek.
Oh, dia kayak gini ya. Jadi ya kita harus sesuaikan deh 4 kolom juga tapi memenuhi semuanya gitu. Oke, jadi simple aja untuk bikin layout dashboard seperti ini. Ini juga udah responsif dan oke, kalau kita lihat di versi mobile juga udah oke. Kita lihat di versi tablet misalkan, ini juga udah lumayan, dan versi laptop ini udah oke, dan versi desktop pun udah lumayan sih ya. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih.